Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. InsyaAllah ta'ala pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, kita kembali melanjutkan pembahasan matan Al-Ajurrumiyah, karangan Imam Ibnu Ajurrum, rahimahullahu ta'ala. Yang mana kemarin kita telah menyelesaikan suatu bab penting di dalam i'rab, bahkan bisa dikatakan setengah i'rab, adalah bab ma'rifah alamatil i'rab, mengetahui tanda-tanda i'rab, yang mana i'rab adalah perubahan, taghyir ahwal, suatu keadaan awakhiril kalim, akhir dari setiap kata. Karena itu keadaan, kita membutuhkan tanda, yang mana kita telah mengetahuinya pada bab mengenal tanda i'rab. Kemudian kita melanjutkan kepada setengah perjalanan lagi, yakni mengetahui al-awamil, faktor-faktor yang dapat merubah suatu keadaan kata dari rofa menuju nasab atau khafat atau ke jazm. Apa saja itu al-awamil, faktor-faktornya kita akan bahas insyaallah taala. Ya, nah, setelah bab mengetahui, mengenal tanda-tanda i'rab, kita masuk ke bab al-af'al, bab fi'il-fi'il. Di sini didahulukan karena cuman sedikit, pembahasannya sangat sedikit, berbeda dengan isim. Yang di awal kita telah mengetahui bahwasannya al-kalam, bahasa Arab itu ya komposisinya tiga, isim, fi'il, dan huruf. Huruf tidak masuk di dalam pembahasan kita, pembahasan kitab Jurumiyah ini. Kenapa? Karena dia mabni. Adapun Jurumiyah ini bahas yang i'rab. Untuk fi'il mayoritasnya bina, tidak i'rab. Seperti huruf. Huruf itu bina. Adapun isim kebanyakannya i'rab. Ada juga yang bina. Maka kita langsung saja masuk ke fi'il. Di sini disebutkan al-af'al thalathah. Fi'il itu ada tiga. Ma'adhin, mudhari'un, wa amr. Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Diberi contoh nahwu. Nahwu ini contoh. Doroba wa yadribu wa drib. Doroba artinya dia telah memukul. Wa yadribu artinya dia memukul atau akan memukul. Wadrib, pukullah. Ini fi'il yang tiga. Kemudian fal madhi maftuh al-akhiri abadan. Adapun fi'il madhi, maka dia akhirnya pasti fathah, mabni. Wal amr majzumun abadan. Fi'il amr harokat akhirnya pasti majzum, atau keadaannya. Keadaannya pasti majzum. Ini fi'il amr. Wadrib. Sehingga dia bisa dibilang mabni, atau naam memang mabni. Al-madhi juga mabni. Kita sudah melewati al-madhi dan amr. Masuk ke al-mudhari', fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Maka fi awwalihi ihda zawaidil arba'ah. Ijma'uha qauluka ana itu. Fi'il mudhari' itu pada awalnya
pasti terdapat salah satu dari empat huruf tambahan yang ada di dalam kata ini. Ana itu hamzah, nun, ya, dan ta. Wa huwa marfu'un abadan. Hukum asalnya marfu'. Hatta yadkhul alaihi nasibun au jazibun. Sampai ada nasibun. Ya suatu faktor yang membuat dia berubah menjadi nasab atau jazim. Faktor yang merubah dia menjadi jazm. Ya. Nah, kemudian fanawasibu asyarah. Ada beberapa faktor yang merubah dapat menjadikan fi'il mudhari ini nasab. Ada 10 asyarah. Oh iya, ini dia. An, walad, waidan, wakai, wala mukai, wala muljuhudi, wa hatta. Wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Yang pertama an. Ketika fi'il mudhari dimasuki an, maka dia akan menjadi mansub. Ya, kita kasih contoh mungkin di sini. Uridu an adhaba. Uridu ini fi'il mudhari. Namun bukan ini yang mansub, yang nasab karena dilihat di sini dia masih dhammah dan tidak ada annya. Annya tidak ada. Namun yang nasab adalah adhaba ini karena di depannya ada an. Ya. Uridu an adhaba. Saya ingin untuk pergi. Kemudian yang kedua lan. Lan adhaba. Karena ada lan dia menjadi nasab. Yang mana tanda nasab ketika dia fi'il madhi lam yattasil bi akhirih fi'il mudhari lam yattasil bi akhirih syai'un harokatnya tandanya fathah lan adhaba. Kalau kita ganti menjadi al-amthilah khamsah atau al-af'al khamsah misalnya yadhabuna maka tandanya adalah hadfun nun yadhabu. Ya, harusnya ada nunnya, tapi karena ada lan, maka ini dihapus, dihilangkan, diganti alif. Ya, alif untuk sebagai tanda aja. Tanda kalau aslinya ada nunnya. Kemudian idzan, atau lan, ini artinya tidak akan, aku tidak akan pergi. Atau yadhabu, mereka tidak akan pergi. Kemudian yang kedua, idzan. Idzan ini, nah,
Ini gimana hapusnya? Sebentar. Oh ya. Kemudian idan. Idan kita kasih contoh di sini. Apa ya? Idan adhabu. Namun karena ada idan adhaba. Idan adhaba. Ya. Adhaba. Bukan adhabu. Namun kalau dia apa itu al-amsalah khamsah seperti tadi ya, ya adhabu nunnya hilang diganti alif. Nih. Idan adhaba. Apa itu artinya berarti atau eh, jadi. Ya ini huruf al-jawab ketika dikatakan apa namanya dilarang masuk kelas ini, maka dia katakan idan adhaba. Berarti aku akan pergi. Atau kalau gitu aku akan pergi. Kemudian kai dan lamu kai. Ini penggunaannya mirip-mirip. Kai adhaba. Kai artinya supaya. Kai adhaba supaya aku pergi. Lamu kai li adhaba supaya saya pergi, supaya aku pergi. Walamul juhud dan juga lamul juhud. Lamul juhud contohnya di sini kita ambil dari ayat wa ma kanallahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka. Namun juhudnya adalah ini.
Yu'adziba. Ini huruf ba-nya fathah. Yu'adziba. Aslinya bu. Kemudian menjadi ba. Ini lamul juhud. Lam yang terletak ketika setelah ada kana yang dinafikan. Kemudian hatta. Hatta artinya banyak. Maksudnya ada beberapa arti. Salah satunya juga seperti lam kai ini. Hatta adhaba, supaya aku pergi. Wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Kemudian al jawab, suatu jawaban dengan huruf fa atau dengan huruf waw. Nah, kemudian yang terakhir au, huruf au. Artinya sampai, sampai yakni seperti contohnya
Adhabu. Ya contohnya. Untuk kita ganti contohnya. Ya contohnya. La aqtulannal kafiro au yuslima. Nah, ini di sini yuslimu aslinya. Kemudian ada au, maka dia menjadi yuslima, menjadi nasab. Ya demikian dulu kajian kita pada siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.